man laisa lahu wirdun dah bahwa kirdun amun orang tuntung sembahyang kada bisa wirid langsung buka itu sama lawan kirit. Kirit itu apa? Warik langsung beluncat ya. Jadi ada wirid, jangan kada bewirid. Lawan wirid ini penting jo bisilah. Wirid ini penting jo bisi wirid nih. Tapi kena lang dikesakan nih wirid sembahyang pangkenan lah. Atau lain kada wirid sembahyang penting jo bisi wirid to. Kada boleh kada orang tuh ada bisi wirid tah. Karena wirid ini menjaga kita tuh kena menjaga kita tah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faidah halaman 229, dua baris dari bawah ke atas. Faidatun, ini satu faidah tersebut di dalam Mughni karangan Khatib Syarbaini nih. Tersebut di dalam Mughni telah meriwayatkan anak Hibban, Ibnu Hibban ya, telah meriwayatkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya Sahih Ibnu Hibban daripada hadis Abdullah anak Umar akan hadis marfu, hadisnya marfu bahwasanya hamba apabila berdiri sembahyang ia didatangkan sekalian dosanya maka dihantarkan ia atas kepalanya dan bahunya. Jadi dosa-dosa kita amun kita nih sembahyang diandak di atas kepala dan di pundak di bahu-bahu nih. Maka apabila tiap-tiap ruku ia atau sujud ia berguguranlah ia daripadanya. Jadi dosa-dosa itu guguran rontok sabarataan. Itu hebatnya jarsum sembahyang, dosa lang banyak lang dilakukan tah. Ya kan diandak di maka orang sembahyang ini kan pasti aja ruku, pasti aja napa? Sujud tuh guguran itu jar. Guguran daripadanya hingga tiada tinggal daripadanya. Tiada tinggal padanya sesuatu jua pun insyaallahu taala. Insyaallah di sini tah. Nah, itu tah jangan sekali-kali. Ada ini kadang-kadang semakin banyak bisi dosa, semakin kada sembahyang badah. Maka semakin banyak bisi dosa nih lajui jangan kada-kada sembahyang. Diharapkan dosa itu guguran ya kah dengan dibawa beribadat sembahyang. Maka ini hadis ini ujar Nabi nih, ujar Nabi. Dan disunatkan pula masuk kepada sembahyang itu dengan rajin. Jadi menurut orang tah dengar orang azan tuh gagah orang tuh sedih ya kah semangat nih kadang-kadang kada rajin mbah dajar asar pulang jar. Nah, kenapa kayak itu ngarannya loyo, ngarannya orang sini lima mendengar azan tuh alhamdulillah panjang pulang umur ditamuakan pulang dengan sembah yang ini kadang lohor pulang zohor nih. Kenapa pinalang jadi beban benar? Justru sembahyang ini menjadi hadiah yang terbesar. Jadi disunatkan pula masuk kepada sembahyang itu dengan rajin,
karena bahwasanya Allah Ta'ala mencela ia akan segala mereka yang masuk pada sembahyang dengan segan, dengan koler itu ya kah, tulisin dicela Tuhan. Maka celaannya segan dan malas dengan firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik tuh sudah sembahyang tuh bahasa Banjarnya, bahasa kampungnya bederehan. Dia kah bilang loyo kadalang besemangat di sini. Orang besemangat di sini. Datang sembahyang itu nang kayak itu di sini lah. Ingatakan yang kayak itu tak. Dan disunatakan masuk kepada sembahyang itu dengan selesai hati daripada segala pekerjaan yang membembangkan dia. Jadi mun kita tak nak sembahyang, urusan-urusan tuh beresakan dulu. Jadi di dalam sembahyang tuh kada tak pikir lagi lawan itu kena, kada tak pikir lagi munnya kada kena, nah ya tuh deh tak pikir pulang kena ajar. Pas bana alasan orang pengoler nek, ya kan dibayar orang sembahyang kena aja dulu jorong jar. Seorang banyak gawian lagi jar. Padahal ada sepengoler juga nya biar kada kira-kira, tapi kada tentu jo pang. Cuman orang beralasan aku banyak gawian lagi jar, kena kada tuntung kena, kena malamun akan itu juga jar. Nah ya kan, makanya kayak itu ya kakawat tah munnya ada gawian napa kah mencagar sumbahyang ta tebuat-buat di dalam sumbahyang ya kakawat tah terus saja gen ya kah. Tapi ini pada-padanya aja lah, jangan kena buku yang kada sorong terganggu sembahyang sorong kena jorong yo gerang ya kah. Nah mencagar pekerjaan yang membembangkan akan dia, karena bahwasanya ia terlebih menulungi atas khusyuk disiden, supaya sembahyang kita kawa khusyuk disiden. Amunnya ada gawian, maka gawian itu kada tuntung. Nah iya dan tersebut di dalam hadis bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Artinya tiada bagi seseorang daripada pahala sembahyangnya melainkan barang yang berakal ia di dalamnya. Maksudnya yakni barang yang hadir hatinya di dalamnya. Jadi sidin nilai sembahyang itu lang kita hadir hati itu ya ada nilainya. Ya kaja 5 menit tah lang hadir tuh hati semenit nah lang semenit itu jangan digaji kita. Ya kan lang 4-nya itu kada bagaji sidin. Nah ya kah makanya orang cak anak bakamih napa kamihakan, anak baheran apa herakan. Mung kada kita terpikir kantut nih itu jangan dipikirkan kantutakan jangan munda kantutakan mengkaya apa jagarnya nih ya kah, nuklir ini jagarnya kemana nih, radiasinya jagarnya kemana lah mikirkan itu ya kena tuntung akan tah. Dan dengan hadis ini kuatlah perkataan orang yang berkata bahwasanya kata hati yang ikhtiari atau istirsal kan semalam ngalamun tuh kah, yang mengalamun itu serta kata-kata hati yang ittirori itu membatalkan pahala sembahyang sidin. Ya kan cagar mengalamun itu cagarnya membatalkan, tapi membatalkan pahala aja pang, sembahyang sih kada pang ya kah. Dan perkataan qadi ya kah, qadi ini qadi apa ya, qadi Husin nggak ya rasanya, qadi Husin lah amunnya di tauhid qadi iyat lah. Ujar qadi Husin, makruh memikirkan pekerjaan dunia atau masalah fikhiyah tah ya kan. Masalah fikih itu jangan dipikirkan, apalagi masalah haid yang dipikirkan, mikirkan darah itu ya kan, jangan dipikirkan zin, apalagi pegawaian dunia aja. Ini cagarnya nah apakah pernya urusan dunia nih, tukarakan kah jagarnya duit nih jangan kah, tukarakan kah jangan kah, makruh tuh sidin. Jangan itu masalah fikih juga jangan ya kah di dalam sembahyang. Dan tiada menafikan akan yang demikian itu bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an adalah ia memikirkan pada
tanjiskan tentaranya di dalam sembahyang. Ada kisah jar Sayyidina Umar itu memikirkan, maka dalam sembahyang yang dipikirkan masalah apa? Pasukan kirim ya ada, kirim kada, ayakah? Jar mengkaya apa jar? Nah ini ujar sidin, ya kan berarti kan ada apa jar? Padahal itu mak lain masalah sembahyang. Maka sidin memikirkannya tuh di dalam sembahyangnya, karena bahwasanya yang demikian itu mazhab baginya. Ini Sayyidina Umar bermazhab sorong nenek. Sidin. Jadi sidin bermazhab sorong buting, atau sangat menghajatkan akan dia pekerjaan kepada yang demikian itu, atau di sini wah ini perkara yang mendesak badar sini kada gegampangan masalah perang nih mungkada Islam hancur. Jadi mungkin itu di sini karena ada keperluan yang sangat mendesak sangat luar biasa. Tetapi Ibnu Rib'ah memilih ia akan bahwa memikirkan pada segala pekerjaan akhirat di dalam sembahyang itu tiada mengapa ya. Mikirkan kubur, mikirkan akhirat, mikirkan padang mahsyar, memikirkan dihisab, pernya kada papan itu jar. Ujar Ibnu Rib'ah, padahal itu bukan masalah sembahyang, bukan masalah sembahyang. Nah, ada jua pulang kayak itu. Ya kah? Tapi sudah Tuhan nih kalau lagi mengatakan itu ada kawal kira-kira lah. Dengan katanya tidak apa itu tiada haram, hanya makruh jua ya, tapi makruh jua. Maka tiada bersalahan ia dengan dia. Tapi munnya disidin kada haram, maksudnya makruh aja. Amun makruh aja sama elon kesah dia. Sama kisah di atas di sini itu. Jadi perkataan Ibnu Rib'ah ini ada bertentangan lawan yang di atas. Dan disunatkan di dalam qiyam, di dalam berdiri nih, atau gantinya ini bisa aja kalau orang sembahyang berduduk lah, ganti daripada berdiri, menggenggamkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri, padahal dihantarkan akan dia di bawah dada dan di atas pusat. Nah jadi sini sunat pulang kayak itu lah. Ini dada, ini pusat. Nah tengah-tengah sini andak kayak itu. Nah di bawah kiri ini genggamakan kayak itu lah. Jangan tak paling kayak itu. Mentang-mentang bisa napa nih? Kiri ini kidal nih. Allah, ya jangan kidal kata tapi yang kayak ini. Dan mandaknya di bawah di atas pusat, di bawah dada. Nya ada orang sembahyang kayak itu nah. Nah itu kada usah diumpatikin. Hendak menyalakan ternyata kita kada mau kada usah menyalakan orang nih. Pokoknya kareda di kitab kayak ini nah. Di sini nah, tahu nah. Mau orang sembahyang kayak itu biar ulah lawas jadi imam sejam yang lucut kayak ini tak. Ya kan kayak ini sih nah. Bujuran nah, macam-macam aja orang sembahyang tuh lah. Coba kita belajar nah, kita umpati datu kolam payet aja bisa kita nah. Sin kayak itu nah sembahyang tuh nah, ya kah? Nah, di sini kayak itu tah. Menghantarkan ya kah pergelangan tangan kiri padahal ya kah karena ya kah menggenggamkan tangan kanan pada pergelangan. Ini pergelangan sini kalah. Ini diganggam sini nah. Sini. Ini ada juga orang kayak itu ada juga nah. Ya kah? Ada juga lang kayak ini ada juga. Tapi kayak ini sini nah diganggam gini. Ganggam. Begitu pada pergelangan tangan kiri. Padahal dihantarkan akan dia di bawah, yang tangan kiri ini di bawah dada dan di atas napa? Pusat. Kenapa kayak itu? Karena mengikut bagi PL Nabi Sallallahu Alaihi yang fattabi'uni dah yang kayak ini, ya kah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka karena mengumpati bagi PL Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabit ia daripada perhimpunan riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain daripada keduanya. Bermula hikmah pada menghantarkan kedua tangan seperti demikian itu di bawah dada dan di atas pusat supaya menunjukkan yang sembahyang kepada memelihara hati daripada segala khawatir. Ya kan ini jadi orang sembahyang kan jangan kayak ini. Dan ini otomatis saja karena kiri ke kiri banyak kalah. Kenapa ini sih tanda kita ini menjaga apa nih? Menjaga hati nih. Ya kan jadi kuti barang kayak itu nah.
kita gini namun bisi anak kenapa katakutan badannya kalau pina menyubarang kadi apa dikuti itu juga kita sembahyang menjaga hati supaya hati ini jangan kemana-mana khawatirnya teh kotornya itu yang dijaga kayak itu dijaga sih. Nah sembahyang tuh menjaga apa? Menjaga hati daripada segala khawatir ya kah lintasan-lintasan gerak hati nih geretek hati. Dan telah berlaku adat di sini kan kebiasaan kayak itu tuh bahwasanya barang siapa menyengaja memeliharakan bagi sesuatu napa aja kita tah mendak menjaga napakah lalu aja tak menghantarkanlah ia akan tangannya atasnya ya tadi anaknya dikuti menyetakutan kalau pidanya menyubarang ya kah HP di sini bertunduk kalau pindah gugur napa tak lalu kayak itu aja tak ya kah nah yang itu di sini kita menjaga hati nah paksa hati itu dikuti ya kah menghantarkanlah ia akan tangannya atasnya maka disuruhkan orang yang sembahyang dengan menghantarkan seperti demikian itu lalu dikuti hati itu atas tempat yang membetuli akan hati kan hati anaknya di dalam kalau jadi angka itu nah dia angka itu nah ya. Supaya ingat ia dengan ya kan supaya ingat ia dengan sebabnya akan memeliharakan hatinya daripada yang tersebut itu habis tapi bermula qasad pada menggenggamkan tangan itu sebab diam ia daripada bermain-main tapi sini kayak itu nalah tujuan yang kayak ini tuh kenapa supaya ini jangan bergerak ke situ kama jadi tujuannya ini sebutin di sini supaya tangan ini jangan bermain-main ya kan jadi artinya seandainya orang sembahyang pernya fardhu isya arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar diturunkan yang kayak itu tapi nya ada bergerak nih ya sama aja sih memang tujuannya itu supaya ini jangan bergerak ke situ kamari kalau ya ada orang sembahyang kayak itu Allahu akbar kayak itu orang biar aja lihatkan itu biar aja lihatkan tuh Wahabi nangol tujuan Wahabi apa Wahabi seorang anyer aja mengaji sini ya biar aja sini tuh karena tujuannya itu supaya jangan bergerak-gerak ini maka jika dilepaskannya akan keduanya dengan tidak dipermainkannya nah diturunkannya nih tapi nya berdiam ya akan dia maka yaitu tiada mengapa sih Den. Nah, telah dinaskan atas yang demikian itu oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam kitab Sidin al-Um. Cuma jar guru Bangil ya aku ada guru Darussalam sih ngaji di Bangil. Jar guru Bangil amun kitab fikih tah nang dasaran-dasaran kada mahir bandar lagi jangan wani-wani membaca kitab al-Um sih. Karena banyak sih di kitab al-Um tuh nang pindah belain kalau anda sudah belajar fikih ini langsung al-Um aja langsung jar ibunya aja sama hati-hati sih ya kah ada kita bisikin kada juga nah di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam dan disunatkan membaca zikir dan doa kemudian daripada sembahyang jadi 5 tuntung sembahyang jangan buka bawirit jarnya Pak Jahir Abdurrahman apa jar segepkah man laisa lahu wirdun dah bahwa kirdun amun orang tuntung sembahyang kada bisa wirid langsung buka itu sama lawan kirit tuh apa warik langsung beluncat jar jadi ada wirid jangan kada bawirit lawan wirid ini penting jo bisilah wirid ini penting juga bisi wirid nih tapi kena lang dikesakan nih wirid sembahyang pang kena lah atau lain kada wirid sembahyang penting juga bisi wirid tuh kada boleh kada orang tuh ada bisi wirid tah karena wirid ini menjaga kita tuh kena menjaga kita tah lawan fisik kita tuh kuat kena lah ketika kedatangan sesuatu diantaranya tah kan kita nih hidupnya kadang-kadang macam-macam ada musibah ada macam-macam gitu tah jadi amun kita ada bisi wirid fisik kita tuh napa tak insyaallah kuat tah pakai vitamin dah ya kah yang menjaganya tah jangan kada ada bisi wirid lah
Mbak wiridnya napa jar? Nah, lang belajar lawan guru, lang belajar tah. Ada aku kada wani jopang bari tah. Nyejar arwah guru bahari, jangan wani-wani membari orang wirid lawan orang amun sorong kada bisa membujurakan sih. Jar arwah tah bahari. Jangan wani-wani membari orang dikit-dikit meijazahkan, dikit-dikit meijazahkan, amunnya sorong kada ahlinya hati-hati sin. Kenapa inya kadang-kadang sidin wirid itu kada cucuk lawan orang lang dia pak? Lang dibari sidin. Kada cucuk, lalu orang kepanasan lah, ya kah? Pina selawar sempak yang dipakai, pina kada sing bajuan lagi orang nggak, nah sin tuh kepanasan tuh sidin tak. Lalu amun kepanasan sidin lang membari wirid tuh inya harus bisa membulikakan pulang sih. Ya kah? Amun kada bisa membulikakan jangan wani-wani membari orang sih, jangan wani-wani membari orang. Makanya ditangati dokter kadang-kadang nukar obat nang di mana? Dia yang kada beresep nih karena kadang-kadang ya kah ketinggian dosis ya lah makanya cok dokter tuh membari di tensinya lu napa darah timbangnya awak tingginya berapa anyar dibarinya itu supaya mensesuai mung kada kena nah kada keingat kada pinandu lagi lawan bini siapa ikam jar aja bini iya Nah jadi sini jangan kada-kada lima tuntung sembahyang tuh bawirid, doa kemudian zikir dan doa kemudian daripada sembahyang fardu 5 waktu karena warid dengan dia beberapa hadis di sini. Maka disunatkan bagi makmum. Nah ini makmum nih dan munfarid orang sembahyang sarongonan nih membaca zikir dan doa itu dengan sir. Nah, iya pulang ngam cagarnya nenek. Ya kah? Disunatkan bagi makmum dan munfarid membaca zikir dan doa itu dengan sir begemet-gemet aja bawirid sih. Nang makmum lu lah. Atau orang sembahyang serongan bawirid begemet-gemet aja dengan sir dan demikian lagi imam itu juga. Ini ya pulang nek orang alihnya biar kita bacalah musia kena ulama usul pulang bacaannya kayak ini gimana jadi sidin bawir itu jangan banyaring sidin. Jangan banyaring paling gini aja subhanallah alhamdulillah Allahu akbar gitu aja tah panek haranah nah maka malam ini jo cagernya ada potongannya cagernya nek di sini di sini ujar datu nih karena siapa yang diumpati lagi ujar datu lah kayak ini dulu jangan nyaring bawirid tuh sidin banyak ada kita cak benyaring ya lah maghrib lawan apa subuh benyaring lah jangan benyaring sidin ya kah di sinilah ya kah membacakan jana mesti lihat ya dulu anunya lah ngetakan membacakan jana ya kah tapi silahkan aja baca Fathul Muin yang kayak ini juga ya anda yang kayak ini juga makan itu munnya sudah dikesahkan yang pertama berarti itu yang paling apa tak yang paling kuat seandainya ada juga tak berarti itu yang paling kuat tak jadi jamunnya ada orang iya pulang ini jar orang sebelah pulang ya. Kemasukan kita salah apa ada salah ulun yang datung kan ya kah balang rancak dihaulin nang kayak itu sidin jangan nyaring sidin maka ini amun ada lang memender ini dipadakan jangan nyaring dipadakan orang sebelah aja lo ya kan lain orang sebelah pang kita jarang terbaca hanya terbingung-bingung sama aja kok cetakannya lah lalu dan demikian lagi imam itu juga melainkan imam yang menghendaki mengajari makmum nah kecuali kayak ini tujuan imam melajari makmum tapi berumuran berarti makmumnya bungo-bungo seperti
itu suatu pelecehan jolon makmum tuh. Kenapa pian rancak ban aja ulun sekali pian belajari bisa ulun ini berapa puluh tahun banyaring aja pian anggap ulun ini tambuk tah. Tapi arwah guru sin arwah guru lah sin ngesakannya sin kada menentang arwah guru dene cuman sin madakan gini deh wih ini pang mang kayak apa lagi sih din orang pindah banyaring mana apa alasannya membawai orang bawirit bener sih din sin kayak itu tapi sin kada menentang nih artinya taslim aja sin menerima cuman sin bagus pender tuh sin apa wih ini pang banyaring tuh kayak apa lagi alasan deh membawai orang bawirit bener sin kalau pindah orang kada mau bawi bujur sih din gitu ya kah kadang ini kadikitan ilmu cuman kadang kayak itu pang kada ya kah nah bisa sedikit orang sembahyang jaganya di sini nih nah, salah pilih guru jar gitu kah dan demikian lagi imam melainkan imam yang menghendaki mengajari makmumnya yang hadir maka sunat baginya membaca dengan jahar dengannya haring karena apa? Karena makmumnya bungul-bungul ya kah? Hingga tahu sampai apa? Sampai tahu amun sudah tahu ampe sampai ke ini kesing tahuan aja lagi bungul bandel sampai ke ini itu tak wow datuk ada kegampangan datuk muridnya Sulaiman Kurdi kada gaman Syekh Sulaiman Kurdi Syekhul Islam Syekh Seman gin belajarnya lawan Syekh Sulaiman Kurdi Syekh Seman itu belajarnya lawan Syekh Sulaiman Kurdi ya kah kada tahu kira Syekh Sulaiman Kurdi kira ini kada tahu lah mana iya pula menghendaki mengajari makmumnya yang hadir maka sunat baginya membaca dia dengan jahar hingga tahu makmumnya itu akan dia kemudian maka sunat baginya membaca dia dengan sir limbah tuntung napa amun diperkira sudah bisa aja orang bagemet sudah bagemet inilah yang dijazamkan dengan dia oleh Syekhul Islam maka Syekh Zakaria yang mano kan sih kayak itu tah jadi Syekh Zakaria di dalam syarah manhaj jangan minhaj lah manhaj dan Syekh Ibnu Hajar maka lang mendukung nih sebenarnya Syekh Zakaria lawan Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Bafadah dan Fathul Jawab dan kata Azru'i nah ini ada Azru'i nih dan kata Azru'i sunat bagi jamaah bahwa menyaringkan suara mereka itu dengan membaca zikir tulisnya di bawahnya ya kan nah ada Jepang lamadakan Azru'i tapi dari segi bako kuatan kuat nya pender yang pertama itu ianya ya lah ada yang kita ini kadang-kadang mau ada orang memadakan yang banyaring dihantam pada penurang tuh lebih apa tak lebih kuat tak cuma kita ada Jepang dalilnya ada jalan menyaring itu kenapa anyara jajua tahunya ada Imam Azru'i dan sunat bagi jamaah bahwa menyaringkan suara mereka itu dengan membaca zikir senantiasa bisa kah sudah ya kah kata Syekh Ibnu Qasim sunat bahwa adalah zikir dabis nang kayak itu tah jadi mau ada yang menyaring tuh ingatakan umpat imam napa tak Azru'i tapi amun ada orang yang begemet malah jangan bisa salahkan lalu malah inya lah mempertanyakan kita jadi ikam bagemet mana kaunya aja amun kita menakuninya ikam menyuruh pina bagemet nah padalilnya itu hibak di kitab nih tuh itulah lang masyhurnya mangka itu bahwa adalah zikir dan doa itu dahulu daripada mengerjakan sembahyang sunat rawatib ya kah nah jadi sini ada aja orang di sebahagian orang ada yang lima assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah lalu sembahyang sunat aja orang pulang ba'di anyar orang bawirid tapi nang di sini aja sidin ya kak apa dulu bawirid dulu nah mengerjakan sunat rawatib dulu atau lain daripada rawatib kata Asnawi di dalam Muhimmat
telah menentukan Rafi akan sunat membanyakkan zikir dan doa itu dengan makmum dan munfarid juga. Adapun imam maka disunatkan baginya membawa zikir dan doa dengan singkat. Nih, jadi punya imam sini jangan apa? Jangan ada dalam keadaan ini imam lah ulukan panjang. Ada imam tuh jadi imam sedikit-dikit aja sih Bu Wirid, makmumnya aja lang napa baduhulu turun kayak itu kah, makmumnya kena lang banyak kayak itu tah. Maka apabila keluar segala makmum, nah limahnya tuntungan makmum keluar, nah anyar hendaklah dilanjutkan oleh imam itu akan zikir dan doa. Anyar inya pulang napa menyambung sorongonan kayak itu sih tata tertibnya lah. Nah, apalagi kata Syekh Ibnu Hajar bahwa yang terabdal bagi imam apabila sudah ia memberi salam bahwa berdiri ia pulang. Ya limahnya tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bulik aja langsung imamnya. Ayo kaum, ini aja besok aja berurusan di syuting nenek. Ya kan ya. Dia limah tuntung bau bulik sih anyar aja kita tahu kayak itu tak. Jar Syekh Ibnu Hajar imam tuh limah tuntung amun orang kada ilmu tak. Imam berapa itu jar? Jauh mah uluakan jar. Ini sorong nang beduhulu apa? Bulik limahnya bulik, makmum lalu bolikan. Ada kayak itu Pak Presiden. Belain. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar bahwa yang terabdal bagi imam apabila sudah ia memberi salam bahwa berdiri ia pulang. Bulik Presiden. Bulik kepada tempatnya, tapi buliknya beli ke rumah lah, ke pasar sekali bulik. Sekalinya makan nasi kuning wisukan sudah, jangan bulik ke rumah, kepada tempatnya. Jika tiada ada segala perempuan, amun di belakang karena babinian, amun ada babinian, kena aja sudah bulik dahuluakan babiniannya, ya kah? Ada ini ada babinian berduhulu bulik. Kalau pina ada lang bayi bersalaman jar, ya kah? Sekalinya ada lang bayi bersalaman, ampun maaf jar, aku bodoh jar. Oh, sekalinya ada lang bayi kerupa, kan bapak jo gampang aja kita bodoh ulang jar. Ya kakawang itu bang, ujar di dalam kitab dum ala taharah yuwassa alaika rizq. Ya kekali olehmu berudu, insyaallah ikam murah rezeki itu. Dum ala taharah yuwassa alaika rizqu. Ya kekali olehmu berudu, ya kan niscaya diluaskan ikam rezekinya. Jadi mun kita tuh berusaha becari kah, ya kakawat jangan putus napa, putus udu nih. Itu amalan supaya murah rezeki jarlah. Amun di belakangnya itu karada babinian, ya kah, bawa mana jika tidak ada perbuatan atau khunsa di belakangnya, maka dibawanya zikir dan doa itu pada tempatnya yang pulang. Nah jadi sini bawiritnya di mana? Di rumah aja, di rumah aja. Artinya di rumah aja tah bawirit. Si imamnya di rumah aja. Kayak itu tak. Nah, kayak itu pikir melajari tah supaya selamat amal tuna daripada kelihatan orang, ya kah? Yang pulang ia kepadanya, melainkan pada sembahyang subuh, maka seyogyanya baginya kemudian daripada sembahyang fardu subuh bahwa duduk ia membawa zikir dan doa dan aurat hingga terbit mata. Nah kecuali subuh zin, amunnya subuh jangan bulik kam zin, ya kan bawirit aja sampai apa terbit matahari. Dan inilah mun kawa ma'amalakan pian lah insyaallah tah amalan murah rezeki yang luar biasa nih. Ya kah? Itu ya kah? Amun orang hendak rezeki johir, ya kah?
jangan berangkat daripada tikar sembahyangan limbah subuh kecuali terbit matahari. Insyaallah tah ya kah. Itu asra'u ila rizki ya, lebih cepat untuk mendapatkan rezeki minal ladzi yadribu fil afaq dibanding dengan orang lang mencari kasitu kamari. Dan seperti demikian itulah sembahyang maghrib dan asar, karena warid hadis pada keduanya ajar. Ungkai tujuan apa? Maghrib dan asar. Maghrib dan tuntung akan jauh wiridnya lah. Maghrib dan asar. Berarti johor lawan apa lagi lang nyebulik tereh? Johor lawan isya. Karena warid hadis pada keduanya. Demikianlah tersebut di dalam syarah Ubab. Adapun jika ada di belakang imam itu perempuan, namun ada di belakang imam itu perempuan, atau khunsa, maka hendaklah ia berhenti hingga keluar sekalian perempuan itu. Bulikakan dulu. Dan sunat bagi imam apabila tiada ia menghendaki keluar kemudian daripada salamnya, mun kada hendak pang ya kada selang jadi masalah pang lah. Mun imam aku koler di sini aja, nah bahwa duduk ia padahal menganankan makmum dan mengirikan mihrab. Ya kayak kalau lah orang bawirit lah. Nah, jadi makmum sih tolak kayak itu tah. Nah, kecuali di makam Nabi kena. Ya kan, mun di makam Nabi paksa ya kah? Soalnya amun mangka itu Nabi kena di sebelah apa? Di sebelah kiri. Nah, paksa sebaliknya kena tak supaya Nabi itu di sebelah apa? Di sebelah kanan. Dan jika ada ia sembahyang, nah ya, dan jika ada ia sembahyang di dalam mihrab Masjid Nabawi, nah, amun di Masjid Nabawi di sebelah kanan lagi pang, amunnya ke kanan kubur Nabi di belakang, ya kah? Maka jadi di dalam mihrab Masjid Nabawi sekalipun di sini kayak di sini. Jadi pokoknya ke sebelah kanan hatta di Madinah, hatta di Madinah. Ya kah? Inilah yang diiktimadkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Bafadal. Karena bahwasanya itlaq puah kokaha menghendaki ia akan yang demikian itu, dan mentakyidkan, menguatkan akan dia bahwasanya segala khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rasyidin dan yang kemudian daripada mereka itu adalah mereka itu sembahyang pada mihrab masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperoleh seorang jua pun yang menyalahi akan yang telah ma'ruf itu. Ya gitu Bang. Jadi sini khalifah tah sembahyangnya tetap aja menjadikan makmum itu di sebelah apa? Kanan. Dan lagi pula karena berpegang atas bahwasanya imtithalul amri itu terutama daripada sulukul adab. Nah di sini kan lah ada kaidah biasanya kayak ini, sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Menjalani adab itu lebih baik daripada menjunjung perintah. Di sini kada, di sini menjalankan perintah lebih utama daripada sulukul. Aturannya adabnya itu jangan dibelakangi, Pang. Tapi perintah Nabi maka itu di sini utamakan perintah apa? Perintah aja, biar di sini kurang apa nih? Kurang adab ya kah? Ada di sini caranya lah. Yang biasa Pak ngecek gitu ya, sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Ada di sini kada imtithalul amri itu lebih utama daripada sulukil adab. Tapi pulang bermula yang diiktimadkan Syekh Ramli bahwasanya imam hendaklah ia menganankan mihrab dikanankan, Nabawi mengirikan. Hendaklah ia menganankan mihrab Nabawi, ya kah?
bahwasanya imam hendaklah ia menganankan mihrab nabawi, mengirikan segala makmum. Artinya apa tak? Paksa berpaling ya Pak, berpaling ke situ hadapnya supaya kita menghadapi apa nih? Menghadapi Nabi nih. Supaya terpelihara ia daripada membelakangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berpegang atas bahwasanya sulukul adab terutama daripada imtithalul amr, ya kah? Imtithal, ya kah? Jadi kaidah itu ada dua versi lah. Nah, ada dua versi. Syahdan, seyogianya hasil asa sunnat dengan membawa zikir dan doa barang yang dikehendaki akan dia. Tetapi zikir dan doa yang mangkul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terabdal daripada yang tidak mangkul. Jadi saya hendak berzikir itu lang diambil daripada Nabi, jangan lang baulah orang atau dari ulama aja, tapi ulama itu kada mangkul dari Nabi. Karena bahwasanya yang mangkul sangat diharap akan qabul daripada berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada zikir yang mangkul yaitu astagfirullah 3 kali tak? Tuh dari Nabi tak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dan subhanallah 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali, dan diganapi ini saban kalian lah. Nah ini ya kakawang kayak ini dah, tapi ini belain pang pulang lah ya kah, ya kan ini belain pang pulang biar aja dah. Nya ada kalau kayak inilah ada orang susah, kalau lah orang susah datang kepada Nabi ya kah, nah, lalu maaduakan bubun orang susah nih. Jadi orang susah wahai Rasulullah, ulun ini utusan daripada orang-orang susah nah. Nya ada juga bisi grup WA-nya bun susah nah. Ya kan datang ke orang Nabi. Ulun andak ada yang dikesahkan nah. Jadi Nabi napa tadi? Ulun bahiri baner nah lawan orang sugih. Itu masalahnya. Bahiri baner ulun lawan orang sugih. Napa aja Nabi jadi bahirinya? Ya kah amun orang sugih sembahyang ulun kawaja sembahyang menuruti hendak malabihi gak kawaja. Amunnya orang sugih puasa ulun kau aja puasa. Karena apa? Karena kada pakai biaya. Cuman ulun nang kalahnya nih kayak ini, orang sugih kawa bersedekah, ulun kada kawa. Nah ini nah, orang sugih kawa naik haji, ulun kada kawa naik haji. Orang sugih kawa memerdekakan budak, ulun kada kawa, duitnya dah ada. La haula wala quwata. Nah, jadi orang susah bahari itu kada memikirkan masalah kenikmatan hidup, kada lang dipikirakannya kalah bisi pahala lawan orang sugih. Oh, Nabi dintuah. Artinya lawan Nabi sini Nabi. Aku malah cari ikam Nabi lah. Amun ikam mamalkan ini, ikam akan menyusul orang sugih ini toh. Taduhulu ikam jaganya daripada orang sugih itu bujuran yes ya sudah nah Nabi bacaannya lah bahasa sayang pengesahkan harana ini rahasia perusahaan padahal nih ya kah, jangan dikesah-kesahkan lah, kita aja lah tapi lab. Jadi ujar Nabi kayak nah, ujar Nabi amunnya ikam nih sumbahyang limbahnya tuntung baca subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi amun ikam amalakan itu ya kah kalah orang sugih lawan ikam. Iyalah lebih iya pah kata lagi orang susah keimungan. Jadi tuntung limbahnya sumbahyang orang susah nih aja. Di orang sugih pina belain ini nih. Ya kan pina belain, lalu orang sugih ini mencari informasi napa yang dibacanya itu ya kah sekalinya ya kah bocor rahasia bahwa orang susah itu mengamalkan subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 nih 33 aja karena dibaca bacaan disuruh Nabi. Oh jar orang sugih iya kajar sekalinya orang sugih mengamalkan juga subhanallah alhamdulillah Allah akbar katakannya orang susah datang pulang loh Nabi ngetok assalamualaikum waalaikumsalam napa pulangnya Nabi wahai Rasulullah
Hagem pian nyarik bandel pian. Nah, apa Nabi? Orang sugih umpat jua membaca itu. Nah, Nabi zalika fadlullah yu'tihi may ya syana, itu sudah karunia Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang ia kahan. Ndak kada kawa aja Nabi. Nah, taharat orang sugih daripada orang susah, bisa kisah. Nah, dan dasar nyaman sugih juga. Nah, cuma ken lo ikam kira-kira tak amalakan katu kadakah? Tak amalakan jaka sudah tu kadakah? Para saku kadana. Para saku kadana. Ya kah? Di mana kadanya? Hari Jumat kada terbacaan itu. Ya kalau hari Jumat kada paling baca Al-Fatihah 7. Ya kah? Betul apa? Qul huwallah 7. Ya kah? Betul kalau a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas. Ya Allah 7 anyar. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya 7 kali juga. Nah, kada terbaca kalau subhanallahnya. Nah, kada terbaca. Hai. Apa tianya? Mulai Jumat ini obah. Bujur kada aja insyaallah. Ba mun perasa ulun pang ba Abdol lang mana? Abdol lang subhanallah itu warid datang dari Nabi bang. Ada nang ini kan ulama aja lang maaturakan itu. Nah, bacaan itu ya, ada kita ya kah? Nah, tambahin itu. Tambahin lagi. Dan ulun pernah sembahyang di Amun teh. Ya kan berceramah tuh hari Jumat umpat sembahyang di Amun teh. Limbahnya tuntung, orang tuh ya kan Allah tenang subhanallah tuh alhamdulillah limbah yang 77 tuh. Jadi jaran si imamnya subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Nah, jurang bujur orang jurang nenek. Baba. Mbah itu kita gurejan, engke itu ngarannya mun kita membaca tak umpati Amun teh, tak umpati Nabi, itu umpati Amun teh, Bang. Ini kada bujurin sayang tuh yang kada dibaca tuh. Bujurin sayang benar. Iya kah? Baca kayak itulah aja. Amunnya dikritik kurang lang baca kritik. Nang hari Jumat jangan nang ini. Kada bujuran kada bukan. Dan dasar kada membaca kita nih kebanyakan Bang, tapi kada nyala sebertaan jo Bang sebahagian. Banyak benar. Daripada kalau nak berpanjang kalau lo kisah lo kan aja pada anak mengesah-ngesahkan aja kada itu bacaan Nabi pang menyuruh bacaan tuh Nabi pang lain ilahi la sulil firdaus ya ahlan wala aqwa itu lain Nabi tuh lain Abu Nabi tuh Abu Nuwas benar aja ya lah Abu Nuwas benar aja ya kak masa pun nabinya yang dia pak nah kada apa-apa juga kalau itulah ya kada apa-apa juga tah dahan selamat nah. Nyelo di Padakanam lalu aja kena tak malah ini kada orang bahari jajar alim kada orang bahana lalu kayak itu aja ayakah Wahabi jajar lalu anak pelan urusannya. Pada dasar bujur-jujur desaan kayak itu kayak apa deh ayakah kenapa zahaba ahlud dusur bil pujur jadilah wahai Rasulullah pergi orang-orang sugih dengan membawa pahala yang banyak ya kan melaporkan kayak itu tah bisa sudah salah. Nah, bermula yang diiktimatkan Syairamli bahwasanya imam hendaklah ia menganankan mihrab nabawi mengiringkan segala makmum supaya terpelihara ia daripada membelakangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berpegang atas bahwasanya sulukul adab terutama daripada imtithalul amar syahdan wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minta sedikit jelah ada yang minta bertahlil dikit lah. Ya.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرنا شفينا وقرة نقص بذلك إلى رحم اجتمعنا هنا بسبب الفاتحة اللهم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أثبنا بمحل فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه وما سبحناه وما هللناه وجميع ما تلوناه ثوابا جزيلا وأجرا متقبلا وأوصل اللهم ذلك الثواب إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين والدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعمنا وعماتنا ومشايخنا وخصوصا إلى روحي صبرا شهب ترمن جرني وإلى روحي المرحومة منتكانية بنت أربعين وإلى روحي المرحوم محمد فبريان شهب مرليان شه أوصل اللهم ذلك منا إليهم وأوصل اللهم ذلك منا إليهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له به أهل ولا تفعل بنا يا مولانا
ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم